Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di bab listrik dinamis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber arus listrik, sumber energi listrik, transmisi energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaan listrik. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Nah, sumber arus listrik. Apa sih sumber arus listrik itu? Anak-anak, sumber arus listrik adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk mengubah satu jenis energi menjadi energi listrik. Misalkan dari energi kimia menjadi energi listrik, dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sumber arus listrik ini berupa komponennya ya. Komponennya. Secara umum, sumber arus listrik itu terdiri atas dua jenis anak-anak. Yang pertama adalah sumber arus searah atau direct current, disingkat DC. Nah, sumber arus DC ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu DC primer dan DC sekunder. DC primer contohnya adalah sel volta, ini gambarnya, dan elemen kering atau baterai. Sumber arus listrik DC primer ini kalau misalkan sudah habis tidak bisa diisi ulang. Sama halnya seperti baterai yang biasa dipakai untuk ngisi jam dinding, remote control. Nah, itu kalau misalkan sudah habis tidak bisa dipakai ulang. Tidak bisa diisi ulang gitu. Sedangkan sumber arus DC sekunder ini bisa diisi ulang ketika habis. Contohnya adalah akumulator atau aki. Aki kalau sudah habis bisa diisi ulang. Terus contohnya lagi adalah baterai lithium ion. Nah, baterai ini, lithium ion ini contohnya adalah baterai HP kita. Kalau misalkan dayanya sudah habis, dayanya tinggal sedikit, kita cas, maka nanti bisa full lagi gitu. Paham ya? Jadi DC primer itu tidak bisa diisi ulang, sedangkan DC sekunder itu bisa diisi ulang. Yang kedua adalah sumber arus listrik bolak-balik atau alternating current, disingkat AC. Nah, sumber arus listrik AC ini dihasilkan dari generator. Ini dia generator. Nah, kita lanjut ke sumber energi listrik. Nah, di sini sumber energi listriknya itu adalah sumber energi listrik terbarukan. Maksudnya sumber energi listrik terbarukan berarti jumlah di bumi itu masih banyak, stoknya melimpah, nggak gampang habis kayak gitu. Sumber energi listrik ada dari energi matahari, ada dari energi angin, ada dari energi air dan bioenergi. Bioenergi ini adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, biogas misalkan ya. Terus kalau energi matahari ini bisa dirubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang namanya adalah sel surya atau panel surya, solar cell gitu ya. Jadi panas matahari ini nanti akan dirubah menjadi energi listrik. Kemudian kincir angin ini merubah energi angin menjadi energi listrik. Nah, beritanya anak-anak, Indonesia ini adalah negara terbesar pembangkit energi matahari di Asia Tenggara tahun ini ya. Jadi banyak sekali daerah-daerah di Indonesia, karena Indonesia juga termasuk negara tropis, dilewati juga oleh garis khatulistiwa, sinar mataharinya itu sangat banyak, maka banyak sekali di daerah Indonesia itu dipasang panel surya gitu. Kemudian yang ketiga adalah energi air atau hydropower. Nah, gimana cara kerjanya hydropower ini? Pertama-tama air itu akan ditampung dengan membangun waduk ya. Jadi waduk itu kemudian akan dipasangi pipa
pipa pesat, pipa besar-besar gitu. Nah, pipa ini akan mengalirkan air yang di bawahnya itu ternyata dipasang turbin anak-anak. Turbin ini ketika kena aliran air maka dia akan bergerak. Kemudian di atasnya dipasang generator. Generator ini fungsinya adalah mengubah energi gerak yang dihasilkan dari turbin menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik yang dihasilkan akan disimpan di gardu listrik dan ditransmisikan. Gitu. Ditransmisikan ke konsumen melalui jalur transmisi. Nah, kita tadi sudah menyinggung tentang transmisi. Nah, transmisi energi listrik. Dalam transmisi energi listrik itu ada beberapa istilah yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah trafo step up dan trafo step down. Trafo step up ini digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Trafo step down digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, selain dua istilah trafo ini, kalian juga harus kenal dengan saluran listrik udara. Kenapa disebut saluran listrik udara? Karena kan saluran listrik yang ada di Indonesia itu kebanyakan disambung di atas gitu kan, pakai kabel yang bisa kita lihat gitu kan di atas, bukan di dalam tanah. Nah, saluran listrik udara dibedakan berdasarkan tegangan listrik yang dihantarkannya. Yang pertama adalah SUTR, saluran udara tegangan rendah. Ini mengandung tegangan 1000 volt. Biasanya digunakan untuk distribusi listrik antar pemukiman. Jadi yang ada di dusun-dusun kita itu jenisnya adalah SUTR. Kemudian yang kedua adalah saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Tegangannya 1000 volt hingga 69.000 volt. Digunakan untuk distribusi listrik antar kawasan. Yang ketiga, saluran udara tegangan tinggi atau SUT-TT, itu dia mengandung tegangan listrik sebesar 70.000 volt atau 70 kV hingga 150 kV kilovolt. Nah, ini digunakan untuk transmisi listrik antar wilayah. Kemudian yang keempat adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang gede itu. Ini dia mengandung tegangan listrik 275 kV hingga 800 kV. Jadi besar banget energi listriknya. Maka rumah yang dekat SUTET ini biasanya ada subsidi dari pemerintah. Jadi ada biaya apa sih yang dibayarkan pemerintah ke rumah-rumah yang dekat dengan pembangunan SUTET tersebut. Karena memang tegangannya besar dan agak bahaya juga gitu kan. Dan yang kelima adalah saluran udara tegangan ultra tinggi atau SUTUT. Ini tegangan listriknya lebih dari 800 kV. Nah, transmisi daya listrik jarak jauh itu berarti apa? Transmisi daya listrik jarak jauh adalah proses pengiriman daya listrik kepada pelanggan listrik atau konsumen yang jaraknya jauh. Jadi, pertama-tama listrik itu kan dihasilkan oleh pembangkit listrik. Bisa dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, kemudian batu bara, dan yang lainnya. Nah, menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut kemudian akan dialirkan. Arus listrik sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangannya dinaikkan terlebih dahulu sampai ribuan volt dengan menggunakan trafo step up atau transformator step up. Kemudian dialirkan melalui saluran transmisi. Karena ini tegangannya masih sangat besar, biasanya salurannya menggunakan SUTET, SUTT, SKTT. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan industri atau pabrik, beberapa transformator step down, trafo step down ini
digunakan untuk menurunkan tegangan sesuai keperluan. Jadi trafo step down yang dari saluran transmisi ini bisa digunakan untuk menyalurkan ke pabrik atau industri gitu. Nah, kalau rumah-rumah kita, maka saluran arus listrik tadi akan disalurkan lagi dengan menggunakan saluran distribusi berupa SUTM, SUTR yang ada di dusun-dusun kita. Dan sebelum masuk ke dalam rumah kita, arus listrik diturunkan lagi tegangannya. Begitu. Paham ya? Nah, lanjut. Kita lanjutkan ke penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Anak-anak, setiap bulan ibu kalian itu kan membayarkan energi listrik yang sudah digunakan dalam bulan itu. Nah, cara penghitungannya dengan menggunakan rumus W sama dengan P kali T, di mana W adalah energi listrik, P adalah daya listrik, dan T adalah waktu. Energi itu sebenarnya satuan internasionalnya adalah joule, tetapi karena ini adalah energi listrik, maka satuannya adalah kWh. kWh kepanjangannya kilowatt hour. Daya listrik satuannya watt. Waktu satuannya di sini hour atau jam. Sebenarnya satuan waktu secara internasional adalah detik. Tapi kalau kita menggunakan alat elektronik, TV, kemudian kulkas, itu kan kita gunakan berjam-jam, bukan per detik gitu. Jadi supaya mudah, maka kita gunakan satuannya adalah jam atau hour. Nah, mari kita coba menghitung berapa energi listrik. Contoh soal, misalkan setiap hari di rumahmu itu menggunakan 2 buah lampu dengan daya 10 watt menyala selama 5 jam, 11 lampu dengan daya 20 watt menyala selama 5 jam, sebuah TV 150 watt menyala selama 15 jam, dan sebuah setrika dengan daya 300 watt menyala selama 2 jam. Jika harga tiap kWh-nya adalah Rp600, hitunglah biaya rekening yang harus dibayarkan selama 1 bulan. Nah, mari kita jawab. W1. Ini lampu pertama, karena jumlahnya 2, maka kita tulis 2 kali. Dayanya adalah 10 kali 10 watt kali waktu. Jadi, untuk menghitung energi listrik per alat elektroniknya, itu adalah berapa jumlah alat elektronik dengan daya yang sama kali nyalanya selama berapa jam gitu. Jadi banyaknya alat elektronik tersebut kali daya kali waktu gitu ya. W1 2 kali 10 kali 5, hasilnya 100 Wh. Kemudian W2 ini lampu keduanya, jumlahnya adalah 11 kali 20 watt kali 5 jam, hasilnya 1100 Wh. Daya ketiga ini adalah TV, TV-nya 1, maka kita tulis 1 atau tidak ditulis pun tidak apa-apa, kali 150 watt kali 15 jam, hasilnya 2250 Wh. W4 setrika, ini jumlahnya 1 kali 300 watt kali 2 jam, hasilnya 600 Wh. Nah, kemudian kita jumlahkan 100 ditambah 1100 ditambah 2250 ditambah 600. Jadi W total dalam 1 hari tersebut adalah 4050 Wh.
karena ini bentuknya masih WH, sedangkan satuan energi itu adalah kilowatt, kWh kita rubah 4050 WH menjadi kWh, yaitu 4,05 kWh. W total dalam 1 bulan berarti karena 1 bulan itu kita hitungnya ada 30 hari, maka 30 kali 4,05, maka hasilnya adalah 121,5 kWh. Jadi energi listrik yang digunakan dalam 1 bulan itu dengan alat elektronik seperti ini jumlahnya adalah 121,5 kWh. Lalu untuk menghitung biaya rekeningnya, maka energi listrik ini, total energi listrik 1 bulan kali biaya listrik per kWh-nya ini adalah 600. Maka 121,5 kali 600 rupiah, hasilnya 72.900. Jadi biaya rekening yang harus dibayarkan selama 1 bulan adalah 72.900. Paham ya? Selanjutnya, upaya penghematan energi listrik. Nah, anak-anak, sebagai manusia yang memiliki akal, yang punya hati, kita harus menjadi manusia yang baik dan bijak. Allah saja tidak suka orang yang membuang-buang. Allah itu suka orang yang hemat kan. Nah, ayatnya ada innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Kamu mau nggak jadi saudaranya setan? Nggak mau kan? Karena kalau kita jadi saudaranya setan, sama aja kita nanti masuk neraka gitu. Sedangkan setan itu adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya. Jangan sampai kita jadi saudaranya setan. Jadi jangan sampai kita itu boros, membuang-buang hal, alias mubadir, itu nggak boleh. Dalam penggunaan listrik pun juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai listrik, ya dimatikan alat listriknya. Yang kedua, menyalakan lampu setelah gelap. Nek awan-awan, terus terang benderang, di dalam rumah juga terang, tidak perlu tuh lampu dinyalakan. Ya, jadi nyalainnya nek pas gelap aja, nek pas malam misalkan. Yang ketiga, mengganti lampu pijar dengan lampu LED, karena lampu LED ini dia terang dan juga hemat energi. Yang keempat, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah, yang buatnya itu kecil ya, tidak usah yang besar-besar, karena itu nanti boros. Yang kelima, membuat ruangan berjendela atau berpencahayaan cukup, supaya pada saat siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu sebagai penerangan. Yang keenam, mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Nah, ini tugasnya para pengusaha dan pemerintah ya. Kalau kita orang-orang biasa, ini ya mendukung saja penggunaan energi alternatif kayak gitu anak-anak. Jadi menghemat energi listrik itu sangat penting, ya. Dan yang ketujuh, menemukan alat-alat baru yang menggunakan tenaga surya, karena tenaga surya ini jumlahnya sangat banyak dan tidak mudah habis. Yang terakhir, pencegahan bahaya penggunaan listrik. Nah, anak-anak, biasakan kalian itu mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan, apalagi tidak ada orang yang ada di rumah. Kemudian yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Karena air ini dia kan bisa menghantarkan listrik gitu. Jadi nek tangannya basah nanti bisa kesetrum. Yang ketiga, tidak memegang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Kemudian kalau misalkan mau membenahi listrik yang ada di rumah, jangan lupa untuk mematikan dulu aliran listrik
listriknya gitu ya. Selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Nah, mohon kalian pahami supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada diri kalian, pada keluarga, dan pada masyarakat atau pada saudara, pada tetangga yang berdekatan dengan rumah kalian, karena nanti juga akan mengefek pada diri kalian juga gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.